Saat ini Shen Hongru tampak percaya diri dengan serangannya kali ini, dan menurutnya bahkan seniman bela diri tingkat master tidak bisa menghindari serangannya ini. Cui yang melihat serangan jarum milik Shen Hongru yang mengarah ke arahnya, Cui menilai serangan Shen Hongru kali ini memang cukup bagus. Namun bukan berarti ini sesuatu yang wow untuk Cui, karena selanjutnya Cui masih tetap mampu dengan mudah menghindari setiap serangan jarum milik Shen Hongru. Shen Hongru pun tampak terkejut melihat ini, dan ia tampak sedikit tidak percaya bagaimana mungkin Cui masih bisa menghindari serangan jarum miliknya ini. Dan untuk Cui sendiri tidak berniat berhenti sampai di sini, karena tiba-tiba terlihat Cui tanpa diduga Cui telah sampai di belakang Shen Hongru. Dan Cui yang telah sampai di belakang Shen Hongru, Cui kemudian mencengkeram leher Shen Hongru. Shen Hongru pun sadar akan situasi ini dan tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan. Jadi Shen Hongru hanya bisa mengaku kalah dari Cui, dan Cui bisa membawa Lu Jie pergi. Mendengar Shen Hongru, tentu Cui tidak akan membawa Lu Jie pergi dengan cuma-cuma, dan Cui berkata ia akan memberikan kompensasi untuk Shen Hongru. Tetapi di saat Cui dan Shen Hongru tengah berdiskusi, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seseorang datang. Menyadari ini, Shen Hongru melirik ke belakang. Suara ini ternyata berasal dari seorang pria bernama Wang Yong, dan ia datang untuk menantang Shen Hongru bertarung dengan taruhan tempat tinju milik Shen Hongru. Melihat orang yang datang adalah Wang Yong yang juga musuh dari Shen Hongru, spontan semua anak buah Shen Hongru pun mengarahkan senjata mereka ke Wang Yong. Shen Hongru sendiri tidak terlalu peduli akan tantangan Wang Yong, dan baginya Wang Yong ini sudah pernah ia kalahkan. Jadi ia hanya menyuruh Wang Yong untuk pergi. Dan untuk Cui yang juga melihat Wang Yong datang, ia merenung. Setahunya ada dua kekuatan di Pulau Qiaomi. Satu adalah Shen Hongru dan satunya adalah Wang Yong. Namun berbeda dari Shen Hongru, Wang Yong sepertinya kali ini ia tampak percaya diri, karena sepertinya ia baru saja menerobos ke tingkat master bela diri. Dan memang benar, kenaikan tingkat ke ranah master ini memang membuat Wang Yong tampak percaya diri. Dan karena ini, ia berani untuk menantang Shen Hongru lagi. Shen Hongru pun tampak terkejut melihat peningkatan kekuatan Wang Yong. Dan Shen Hongru tidak mengira ternyata Wang Yong sudah berada di tingkat master. Wang Yong tidak peduli dengan keterkejutan Shen Hongru, dan ia lalu mengeluarkan aura di tubuhnya dan mengatakan hari ini ia akan melenyapkan Shen Hongru. Shen Hongru sendiri tampak masam dengan fakta yang ada, dan ia tidak punya kepercayaan diri untuk melawan Wang Yong yang sudah berada di tingkat master. Wang Yong tidak peduli dengan tatapan masam Shen Hongru, dan ia yang sudah memusatkan aura di tangannya. Ia lalu melompat dan berniat menyerang Shen Hongru. Akan tetapi sebelum serangan Wang Yong mengenai Shen Hongru, saat ini tiba-tiba Cui sudah berada di depan Shen Hongru. Dan Cui lalu dengan kekuatan Tai Chi, Cui tampak membuat perisai yang membentuk simbol Tai Chi. Dan perisai Tai Chi ini menahan serangan Wang Yong. Dan tidak cukup sampai di sini, Cui kemudian mengayunkan tangannya, dan dengan sedikit dorongan, Cui tampak mendorong Wang Yong. Wang Yong pun tidak bisa menahan teknik Tai Chi dari Cui ini, dan ia hanya bisa mundur beberapa langkah ke belakang sambil menatap Cui penuh keterkejutan. Dan saat ini, setelah Cui memukul mundur Wang Yong, Cui lalu melirik Shen Hongru dan berkata ia akan menyelamatkan Shen Hongru jika Shen Hongru mau tunduk padanya. Shen Hongru pun terkejut dengan ucapan Cui, dan ia tidak mengerti apa maksud Cui mengatakan hal ini kepadanya. Namun berbeda dengan Shen Hongru, sesaat Wang Yong mendengar Cui mengatakan ini, ia tampak tersenyum remeh, dan apakah Cui bisa mengalahkan dirinya? Cui yang melihat Wang Yong tampak meremehkan dirinya, Cui hanya menyuruh Wang Yong untuk diam dan berkata ini bukan giliran Wang Yong untuk bicara. Wang Yong pun sontak menjadi marah dengan ucapan Cui, dan ia tidak mengira Cui malah berani memerintah dirinya. Cui sendiri menghiraukan kemarahan Wang Yong, dan ia menoleh ke arah Shen Hongru dan sekali lagi bertanya apakah Shen Hongru bersedia menerima tawarannya. Shen Hongru tampak dilema dengan tawaran Cui, dan ia merenung jika ia tunduk pada Cui artinya ia harus mematuhi Cui, tapi jika ia tidak bersedia ia akan lenyap.
Terlebih lagi ia masih memiliki beberapa anak buah dan anak buahnya sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi ia tidak boleh membiarkan mereka ikut lenyap. Jui yang seolah tahu apa yang dipikirkan Shen Hongru, ia lalu berkata, ia bukannya ingin tempat tinju Shen Hongru, tapi ia ingin Shen Hongru membantunya menjaga satu hal. Mendengar maksud tujuan Jui, sontak Shen Hongru menjadi terkejut. Ternyata Jui tidak ingin tempat tinjunya, melainkan Jui hanya memintanya menjaga sesuatu. Sadar ini bukan masalah besar, Shen Hongru pun akhirnya bersedia tunduk kepada Jui. Dan dengan mengepalkan tangannya, ia memohon Jui untuk menyelamatkannya. Mendapat jawaban memuaskan dari Shen Hongru, Jui menjadi senang. Dan selanjutnya adalah giliran Wang Yong untuk dibereskan. Wang Yong sendiri tidak takut dengan Jui yang seakan menantangnya, dan ia juga sudah tidak sabar untuk segera melenyapkan Jui. Jui pun tidak mau kalah, dan ia yang sudah mengeluarkan tekniknya. Ia berkata, hanya seorang master seperti Wang Yong ini bukanlah hal sulit untuk mengalahkannya. Dan adegan berikutnya, dengan teknik yang dikeluarkan Jui, saat ini beberapa pisau dari senjata rahasia Shen Hongru sebelumnya, terlihat pisau-pisau ini perlahan melayang. Dan pisau-pisau yang melayang ini, pisau-pisau ini lalu melayang mengelilingi Jui dan membentuk sebuah kumpulan pisau yang diberi nama teknik pisau terbang. Shen Hongru yang melihat teknik Jui, ia tampak merenung dan ia membayangkan jika Jui dari awal menggunakan teknik ini, dirinya pasti akan kalah. Begitu pula dengan Wang Yong, saat ia melihat teknik Jui, ia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya dan ia tidak mengira lawannya ini punya teknik seperti ini. Dan untuk Jui tidak ingin basa-basi lagi dan Jui kemudian mengarahkan pisau terbangnya dan bermaksud menyerang Wang Yong. Wang Yong pun tidak ada ketakutan sama sekali melihat serangan Jui, melainkan ia malah menjadi lebih bersemangat untuk melawan Jui. Dan dengan serangan pisau terbang milik Jui yang mengarah ke arah dirinya, Wang Yong lalu mengepalkan tangannya dan ia ingin meninju serangan pisau milik Jui. Namun Jui yang melihat niat Wang Yong, ia hanya menganggap tindakan Wang Yong hanyalah sia-sia. Karena adegan berikutnya, meski Wang Yong sudah meninju ke arah serangan pisau terbang, tiba-tiba pisau terbang dengan sendirinya menghindari tinju Wang Yong. Dan tidak berhenti sampai di sini, pisau terbang milik Jui lalu mengarah menuju lengan Wang Yong dan pisau-pisau ini tanpa bisa dihindari menyayat lengan Wang Yong. Wang Yong sendiri yang mendapat serangan pisau terbang dari Jui ini, yang mencoba untuk menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mencoba bertahan dari serangan ini. Jui hanya tersenyum remeh melihat tindakan Wang Yong dan ia berkata, terkadang seseorang tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan paksa. Benar saja apa yang dikatakan Jui, meski Wang Yong berusaha untuk lepas dari serangan pisau terbang sendiri tetap terbang ke arah Wang Yong. Kali ini tidak ada yang bisa dilakukan Wang Yong untuk mengatasi pisau terbang ini, dan alhasil Wang Yong pun hanya bisa berteriak kesakitan menerima serangan pisau terbang. Wang Yong yang saat ini mendapat serangan pisau terbang, ia pun menjadi sangat marah sampai-sampai matanya ikut memerah. Akan tetapi, Jui masih tetap tidak peduli akan kemarahan Wang Yong dan Jui hanya berkata, satu-satunya pilihan yang dimiliki Wang Yong kali ini hanyalah lenyap. Setelah Jui mengatakan ini, Jui pun tanpa basa-basi, ia lalu melancarkan serangan berikutnya dan terlihat pisau terbang dalam jumlah banyak mengarah ke arah Wang Yong. Dan untuk adegan berikutnya hanyalah teriakan penuh kesakitan dari Wang Yong dan ratusan pisau terbang terlihat mengubah Wang Yong menjadi cairan merah. Dan setelah beberapa saat berlalu, serangan pisau terbang pun berakhir dan terlihat Wang Yong tampak tergeletak di lantai dan sepertinya Wang Yong sudah tertidur selamanya. Menyadari bos mereka sudah kalah, semua anak buah Wang Yong yang datang bersama Wang Yong, mereka pun sontak menjadi panik dan mereka buru-buru untuk kabur. Dan untuk Jiang Kun dan Shen Hongru, saat melihat kemenangan Jui, keduanya lalu menghampiri Jui. Terutama Shen Hongru, ia sangat berterima kasih kepada Jui. Namun Jui menyeru Shen Hongru untuk tidak terlalu cepat merasa senang, karena ia tahu orang di balik Wang Yong ini cepat atau lambat pasti akan mendatangi dirinya. Shen Hongru pun menjadi khawatir sesaat ia mendengar ucapan Jui, dan ia bertanya, jadi apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi hal ini? Jui yang melihat Shen Hongru khawatir, Jui hanya menyuruh Shen Hongru tidak perlu khawatir karena orang di belakang Wang Yong, biarkan ia yang mengatasinya. Tentu Jui bukan tanpa alasan mengatakan ini, karena sebelumnya saat ia bertarung melawan Wang Yong, ia tanpa sengaja memotong garis sebab akibat milik Wang Yong.
Dan Jui juga menduga orang di belakang Wang Yong ini ia juga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam insiden pesawat sebelumnya. Shen Hongru yang mendengar Jui, ia pun lalu mengepalkan tangannya dan berkata, mulai hari ini ia akan tunduk pada Jui dan ia akan melakukan yang terbaik untuk Jui. Melihat sikap Shen Hongru seperti ini, Jui hanya menyuruh Shen Hongru untuk tidak terlalu sopan kepadanya dan Jui juga memberitahu rencananya ke depannya. Dan untuk selanjutnya, karena masalah di antara keduanya sudah selesai, Jui kemudian meminta Shen Hongru untuk segera membawa Lu Jie kepadanya. Shen Hongru pun setuju dengan permintaan Jui dan ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memanggil Lu Jie ke sini. Dan beberapa saat kemudian, Lu Jie pun akhirnya telah sampai dan seorang pelayan yang membawa Lu Jie, ia berkata, Tuan Chu telah menunggu di dalam. Lu Jie sendiri tidak tahu kenapa dirinya dipanggil oleh Shen Hongru dan ia yang mendengar pelayan menyebut nama Tuan Chu yang menjadi penasaran dengan orang ini. Namun sesaat Lu Jie masuk ke dalam dan melihat siapa sebenarnya orang yang dipanggil Tuan Chu, ia spontan menutup mulutnya dan ia tampak terkejut akan hal ini. Dan saat ini Shen Hongru dan Jiang Kun yang sadar akan adegan selanjutnya, keduanya pun memilih pergi dan tidak ingin mengganggu pertemuan antara Jui dan Lu Jie. Dan untuk Jui, ia yang melihat Lu Jie telah datang, Jui pun kemudian perlahan berjalan menuju Lu Jie. Dan sementara Jui berjalan menuju Lu Jie, Jui dengan suara penuh kelembutan berkata kepada Lu Jie, ia sudah lama tidak bertemu dengan Lu Jie. Dengan Jui yang mengatakan ini, Jui pun telah sampai di depan Lu Jie. Dan adegan berikutnya adalah hal yang tidak bisa dijelaskan dan ini menyangkut konten dewasa. Dan adegan pun berlanjut. Saat ini sampainya di luar ruangan, Shen Hongru tampak penasaran dan ia bertanya kepada Jiang Kun, siapakah sebenarnya Jui ini? Mendengar pertanyaan, Jiang Kun tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan ia balik bertanya, apakah Shen Hongru pernah mendengar nama King Juyan? Tentu Shen Hongru pernah dengar nama King Juyan dan ia tahu King Juyan ini adalah orang yang telah mengalahkan Scar yang merupakan Grandmaster. Mungkinkah? Kali ini Jiang Kun tidak ingin berbelit-belit akan hal ini dan ia membenarkan dugaan Shen Hongru dan ia berkata orang yang dipanggil King Juyan ini memang Jui. Shen Hongru yang mendapat kepastian dari Jiang Kun, sontak ia pun jadi terkejut sekaligus panik dan ia tidak mengira ternyata ia telah menyinggung karakter seperti Jui. Melihat Shen Hongru tampak begitu panik, Jiang Kun lalu menepuk pundak Shen Hongru dan ia bertanya, kenapa Shen Hongru begitu berkeringat? Apakah terkena gagal ginjal? Shen Hongru yang mendengar ucapan Jiang Kun, ia pun tambah lebih panik. Sementara menyuruh Jiang Kun untuk tidak bicara omong kosong dan berkata ia hanya sedikit kepanasan. Akan tetapi saat ini dalam benak Shen Hongru, menurutnya ini juga merupakan kesempatan bagus untuknya karena ia bisa mengikuti karakter hebat seperti Jui. Adegan pun kemudian berganti dan kembali ke Lu Jie. Lu Jie yang saat ini bertemu dengan Jui, ia menilai sepertinya kali ini Jui sudah menjadi lebih dewasa. Jui pun tampak tersipu malu mendengar ucapan Lu Jie dan ia lalu mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya apa yang terjadi kepada Lu Jie dalam beberapa tahun ini. Mendengar pertanyaan, Lu Jie memberitahu pengalaman hidupnya. Sebelumnya ia diusir oleh keluarga Chu dan setelah itu keluarga Ma memberi tawaran kepadanya. Jui yang mendengar nama keluarga Ma, ia menjadi sedikit marah karena setahunya keluarga Ma bukanlah sesuatu yang baik dan mereka hanya mengejar wanita cantik. Lu Jie sendiri tahu akan hal ini dan ia juga tidak setuju akan tawaran dari keluarga Ma dan karena ini ia pun akhirnya juga diusir oleh keluarga Ma. Jui yang mendengar Lu Jie, Jui menjadi lebih penasaran dan kemudian bertanya kepada Lu Jie apa yang terjadi pada Lu Jie setelah itu. Kali ini Lu Jie tampak ragu untuk menjawab pertanyaan Jui dan ia hanya menjawab setelah kejadian dengan keluarga Ma, ia lalu pergi ke kota Jinlin dan bertemu Qiu Lingyun. Sontak saat Jui mendengar nama Qiu Lingyun, ia pun jadi marah karena di kehidupannya sebelumnya keluarganya hancur dan adiknya dibawa pergi oleh Qiu Lingyun. Lu Jie yang melihat kemarahan Jui, Lu Jie lalu meraih tangan Jui dan Lu Jie mencoba untuk menenangkan Jui. Dan Lu Jie juga berkata saat ini ia baik-baik saja dan sebelumnya ia ditahan selama 3 hari oleh Qiu Lingyun, tapi ia berhasil kabur, jadi Jui tak perlu marah akan hal ini.
Cui pun akhirnya kembali tenang setelah mendengar penjelasan Lu Jie. Dan Cui yang sudah kembali tenang, ia lalu meminta Lu Jie untuk pulang bersamanya ke kota Jiujiang. Namun saat Cui mengatakan hal ini kepada Lu Jie dengan tampang polos tidak mengerti maksud ucapan Cui dan apa maksud Cui pulang ke kota Jiujiang. Cui sendiri tidak menganggap aneh akan ucapannya dan ia berkata, ia yang tahu Lu Jie mahir bahasa Inggris. Ia sudah mempersiapkan pekerjaan untuk Lu Jie di kota Jiujiang. Lu Jie kali ini menjadi penasaran dengan apa yang diucapkan Cui dan bertanya apa hubungannya keahlian bahasa Inggris miliknya dengan pekerjaannya di kota Jiujiang. Cui dengan tampang tersenyum meringis pun menjawab, ia bermaksud menjadikan Lu Jie sebagai guru bahasa Inggris di kelasnya di kota Jiujiang. Lu Jie pun sontak menjadi terkejut dengan tujuan Cui ini dan ia bertanya apakah Cui yakin menjadikan ia yang seorang petarung jadi seorang guru bahasa Inggris. Tentu Cui yakin dengan pilihannya menjadikan Lu Jie sebagai guru dan Cui juga yakin Lu Jie akan disukai oleh semua muridnya. Mendapat dorongan dan motivasi dari Cui, akhirnya Lu Jie pun menerima tawaran jadi guru dan Lu Jie juga berkata ia akan pergi kemanapun selama Cui juga ada di sana. Setelah Cui dan Lu Jie selesai mendiskusikan rencana ke depannya, Cui dan Lu Jie lalu saling memandang satu sama lain. Dan untuk selanjutnya, saya pun tak tahu apa yang terjadi. Karena adegan selanjutnya, adegan pun telah berganti dan hari pun telah berlalu. Dan untuk keesokan harinya, saat ini di sebuah kapal yang sedang berlayar. Saat ini tampak Qin Huaisheng sudah datang dan ia tengah berbincang bersama Shen Hongru dan Jiang Kun membicarakan tujuan mereka ke tambang batu spiritual. Qin Huaisheng sendiri sebelumnya sudah mendengar bahwa Shen Hongru sudah jadi bagian dari rencana ini dan ia tahu Shen Hongru bertugas untuk menjaga tambang. Dan untuk Jiang Kun, ia juga ikut menambahkan dengan adanya Cui dan Shen Hongru dalam rencana ini, kedepannya mereka tidak perlu khawatir akan masalah yang ada. Namun saat ini, di saat diskusi di antara semuanya, saat ini tiba-tiba Qin Huaisheng menunjuk ke arah depan dan ia berkata sepertinya mereka sudah hampir sampai. Benar apa yang dikatakan Qin Huaisheng, karena saat ini terlihat kapal mulai mendekati sebuah pulau yang bernama Pulau Huaisheng di mana tambang berada. Sampainya di pulau, Qin Huaisheng lalu menjelaskan kepada semuanya pintu masuk tambang batu spiritual miliknya berada di kaki gunung di Pulau Huaisheng ini. Dan adegan berikutnya setelah melewati lembah dan hutan, akhirnya Cui dan lainnya telah sampai di mana lokasi pintu masuk tambang berada. Cui sendiri tidak langsung masuk ke dalam tambang, melainkan ia terlihat menutup matanya dan Cui ingin menggunakan teknik Wang Qijue. Dengan teknik Wang Qijue ini, Cui memperkirakan bahwa tambang batu spiritual ini merupakan tambang batu spiritual tingkat menengah. Dan dengan tingkat tambang seperti ini, menurut Cui, tambang batu spiritual ini bisa digunakan untuk mendirikan sebuah sekte atau tempat kultivasi di bumi. Dan saat ini, Qin Huaisheng yang sudah membawa oper di tangannya, ia lalu menyarankan semua orang untuk segera masuk ke dalam tambang. Dan di dalam tambang ini, Cui melihat beberapa batu spiritual dan Cui bertanya apakah Qin Huaisheng sudah mencoba untuk menambang batu spiritual ini. Qin Huaisheng pun menjawab, ia memang sudah menambang beberapa batu spiritual, tapi penambangannya hanya dilakukan secara manual dan sangat berhati-hati. Sementara mengatakan ini, Qin Huaisheng dan lainnya telah sampai di ujung tambang dan Qin Huaisheng berkata, ini adalah akhir dari tambang dan apa yang di depan hanyalah jalan buntu. Namun Cui kali ini tidak sependapat dengan Qin Huaisheng dan dengan mensingsingkan lengannya, Cui menyarankan Qin Huaisheng untuk tidak membuat keputusan terlalu cepat. Tentu Cui mengatakan ini bukan tanpa alasan, karena Cui melihat ada sesuatu yang menarik di ujung jalan. Dan karena ini, Cui lalu memukul batu yang menghalangi jalan. Qin Huaisheng sendiri tahu apa yang dilakukan Cui dan ia hanya berkata sebelumnya ia sudah menggunakan alat pendeteksi tapi hasilnya terbukti tidak ada. Akan tetapi Cui tetap mengabaikan ucapan Qin Huaisheng karena saat ini Cui sudah menarik kembali tangannya dan sepertinya Cui telah mendapatkan sesuatu. Benar saja apa yang diperkirakan Cui. Terlihat saat ini di tangan Cui menggenggam sebuah batu spiritual dan Cui lalu menunjukkannya ke semuanya. Melihat batu spiritual di tangan Cui, sontak hal ini membuat Qin Huaisheng menjadi terkejut.
Terlebih batu spiritual ini lebih besar dari batu spiritual biasanya. Cui sendiri kemudian menyarankan Qin Huaseng untuk menggali lebih dalam lagi, dan menurutnya batu spiritual seperti ini masih cukup banyak di tambang ini. Dan saat ini, sementara Cui menyarankan Qin Huaseng, aura di batu spiritual pun menyebar, dan hal ini membuat Shen Hongru dan Jiang Kun tampak merasa nyaman. Dan juga saat ini, sementara semua orang tengah berada di dalam tambang, mereka tidak sadar sebenarnya dari awal mereka telah dibuntuti oleh dua orang. Dan dua orang ini sebenarnya adalah suruhan Qiu Lingyun untuk mengawasi Qin Huaseng, dan keduanya tidak mengira Qin Huaseng ternyata punya tambang batu spiritual ini. Dengan informasi yang keduanya dapatkan di sini, keduanya pun menjadi senang, dan keduanya berniat melaporkan informasi ini kepada Qiu Lingyun. Namun sesaat keduanya ingin melangkah pergi, saat ini tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang, dan suara ini menyuruh kedua orang ini untuk berhenti. Suara ini tentunya berasal dari Cui, dan Cui dengan senyuman tipis di bibirnya, ia bertanya kemanakah kedua orang penguntit ini mau pergi. Sontak menyadari kehadiran seseorang yang tiba-tiba ini, kedua orang suruhan Qiu Lingyun ini pun serentak menoleh ke belakang ke arah Cui berada. Akan tetapi sebelum kedua orang ini sempat melihat siapa sebenarnya orang yang datang, tiba-tiba bagian atas berpisah dengan bagian bawah. Dan saat ini Shen Hongru dan Qin Huaseng yang baru datang. Ketika keduanya melihat adegan ini, keduanya tampak terkejut, bertanya siapakah kedua orang ini. Cui pun yang saat ini baru selesai membereskan kedua orang ini, ia menjawab kedua orang ini adalah anak buah Qiu Lingyun dari Tianfang Internasional. Qin Huaseng pun sontak menjadi terkejut, dan ia bertanya lagi ke Cui bagaimana Cui tahu akan hal ini. Tentu Cui tahu akan hal ini bukan tanpa alasan, dan dengan tangan Cui yang masih berlumur cairan merah, ia lalu mengingat kejadian di kehidupannya sebelumnya. Dan kejadian ini berkaitan dengan apa yang ia tahu mengenai kemunduran dan bencana di grup Huaseng yang disebabkan oleh Qiu Lingyun. Dan juga Qiu Lingyun yang menghancurkan grup Huaseng. Qiu Lingyun juga menculik adiknya Cui, dan karena ini tentu Cui mengingat semuanya. Dan dengan kebencian mendalam dari Cui kepada Qiu Lingyun ini, Cui berencana setelah urusannya selesai di Pulau Xiaomi, selanjutnya adalah giliran Qiu Lingyun untuk dibereskan.